Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral المؤمنين الذين يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل العلم من أرفع الدرجات وأهم المهمات وجعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita bersama-sama dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Juga di dalam masjid ini kita bermunajat, beriktikaf, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga semua rangkaian ibadah kita ini, dari ibadah yang wajib sampai ibadah yang sunnah, Allah ridho kepada kita semua. Amal ibadah kita diterima, Allah dibalas dengan pahala yang melipat ganda. Allah ijabah doa-doa kita dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita yakin semua akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Khatib ingin menyampaikan pesan wasiat baik untuk pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Marilah terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sebenarnya, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita yang hadir di masjid ini ingin dikatakan sebagai hamba Allah di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang beriman, harus juga dibuktikan dengan bukti-bukti atau lambang keimanan itu sendiri. Qila, dikatakan atau pendapat dari para ulama, anna sya'airal iman arba'ah. Paling tidak lambang keimanan pada diri seseorang itu ada 4 hal. Yang pertama adalah dikatakan seseorang beriman ketika dia adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah. Yang kedua al-haya, malu.
Yang ketiga asyukru, bersyukur. Dan yang keempat as-sabru, sabar. Yang pertama adalah taqwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita ingin menjadi hamba Allah yang beriman, kita buktikan keimanan itu dengan kita bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Makanya dalam khutbah Jumat, khatib berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, bukan hanya ucapan, tapi benar-benar kita bertakwa kepada Allah. Sudahkah kita laksanakan semua perintah Allah? Sudahkah perintah Allah yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, rukunnya, syaratnya, dan sebagainya? Sudahkah yang kita kerjakan selama ini perintah Allah dengan ikhlas? Jangan-jangan kita ibadah kepada Allah banyak yang tidak ikhlas. Jangan-jangan kita selama ini lebih banyak melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir ke masjid ini, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga amal-amal ibadah kita adalah amalan makbula, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istimewa, afdalun nas adalah ayyakuna fi ibadati rabbih muqbilan. Orang yang sempurna diantaranya adalah orang yang ibadah kepada Allah, amalnya diterima Allah. Yang kedua, tanda keimanan adalah al-haya, malu. Yang jadi masalah saat ini adalah banyak orang yang rasa malunya sudah hilang. Malu imani, malu nafsani. Ada malu iman tatkala melaksanakan yang dilarang Allah, malu. Tatkala tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, malu. Tatkala maksiat, malu. Bahkan banyak meneteskan air mata di hadapan Allah ketika berzikir, karena malu selama ini kurang amal soleh, banyak maksiat. Abu Nawas dalam syairnya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi aku juga tidak sanggup jika engkau masukkan ke neraka jahim. Rasa malu. Nah, inilah kita ingin punya rasa malu imani. Kemudian malu nafsani tatkala ada orang yang membuka aurat di sembarang tempat, memamerkan auratnya, itu adalah malu nafsani. Kemudian sering kita mengatakan juga adalah bahwa hidup ini memang harus punya rasa malu. Malu betul-betul pada tempatnya tentunya. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Yang ketiga, asyukru, bersyukur kepada Allah. Allah tegaskan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, berzikir kepada aku. Hadir hari ini kita berzikir kepada Allah. Allah ingat, aku ingat kalian. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli, bersyukur kepadaku. Nikmat sehat, nikmat iman, Islam, nikmat harta, nikmat segala-galanya yang kita minta, tidak kita minta, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan jangan kalian kufur. Kenyataannya adalah qalilan ma tashkurun. Banyak manusia ini yang kufur, sedikit yang bersyukur. Padahal kalau kita bersyukur kepada Allah, wa ta'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bangsa kita ini sudah memasuki usia yang ke-81 tahun merdeka. Kita berada pada tanggal 7 Agustus saat ini, 10 hari ke depan ada momentum hari kemerdekaan bangsa kita.
Allah anugerahkan kemerdekaan, nikmat yang sangat besar, di mana sebelumnya nenek moyang kita, orang tua kita hidup pada masa penjajah di bawah tekanan, di bawah kekejaman, kezaliman. Mungkin tidak bisa nyaman ibadah seperti ini, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, penindasan, naudzubillah summa naudzubillah. Lalu Allah berikan kemerdekaan, lalu kita bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukurnya kepada Allah pada hari kemerdekaan ini bukan dengan maksiat, tapi dengan banyak amal-amal soleh. Kalaupun ada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan hiburan, jangan sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat tanda keimanan adalah as-sabru, sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hidup bagi seorang mukmin nikmat, dia bersyukur. Sulit, dia sabar. Selalu dalam kebaikan. Dan memang hidup ini pasti penuh dengan tantangan, rintangan, cobaan yang harus kita jalani, bukan kita hindari. Karena semua manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa jalani dengan penuh kesabaran, termasuk ibadah kepada Allah, bisabri, dengan sabar. Kita melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini penuh dengan kesabaran. Dalam ibadah sholat, sabar. Ibadah puasa, sabar. Ibadah haji dan umrah, apalagi jarak yang jauh, panas, biaya yang mahal, menunggu waktu lama, sabar. Menjaga, menghindari maksiat, sabar. Kalau nggak sabar, terbawa, terjerumus kepada kemaksiatan, gampang, mudah dirayu. Termasuk untuk berbuat korupsi, mudah sekali diajak berbuat maksiat. Inilah perlu kesabaran. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan dalam keimanan empat ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya yang pertama adalah bahwa kita ingin menjadi hamba Allah yang beriman melekat pada diri kita. Kita terus mempertahankan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu kalau kita tidak ibadah, kita malu kalau kita maksiat, kita malu kalau amal-amal kita sedikit selama ini. Kemudian kita adalah banyak bersyukur kepada Allah, dan adalah kita juga sabar menghadapi cobaan, apalagi zaman saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pengaruh dari global, ya, ekonomi dunia, politik dan sebagainya, banyak jalani dengan penuh sabar dan selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واسمعوا الفضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة